Ya pemirsa, dalam Landstalk kali ini kita akan membahas topik wisata sejarah Jakarta. Dan bersama kita sudah hadir narasumber sejarawan Kartum Setiawan. Ya, pemerintah Provinsi Jakarta merevitalisasi museum di Jakarta termasuk Museum Fathahillah Kota Tua. Dipimpin Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Museum Fathahillah diperbaiki dan dicat ulang. Pengecatan ulang museum tahap pertama dilakukan di Museum Fathahillah, kemudian pengecatan akan dilakukan di Museum Seni Rupa dan Jembatan Kota Intan. Selain pengecatan ulang, 50 tempat sampah baru ditempatkan untuk menjaga kebersihan Kota Tua. Pemerintah Provinsi Jakarta juga akan memperbaiki Museum Bahari dan Museum Wayang dengan pengecatan ulang untuk menarik minat warga Jakarta mengunjungi museum. Lalu bagaimana dengan perkembangan wisata sejarah Jakarta dan minat warga Jakarta terhadap museum? Nah, langsung saja kita berbincang dengan Kartum Setiawan, seorang sejarawan. Baik, selamat siang Mas Kartum. Terima kasih sudah hadir di studio Berita 1. Ya, Mas Kartum, seperti yang saya sampaikan tadi, ini banyak yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan minat wisata sejarah di Jakarta. Salah satunya adalah merevitalisasi Kota Tua, khususnya Museum Fathahillah. Nah, seperti apa perkembangan wisata sejarah di Jakarta khususnya, Mas Kartum? Iya, perkembangan wisata sejarah, terutama Kota Tua, semakin tahun memang semakin berkembang, terutama setelah dilakukan revitalisasi Kota Tua 2006-2007 ya, yang salah satunya adalah menutup jalan Pintu Besar Utara dari arah Pintu Besar Utara sampai ke arah belakang Cafe Batavia. Ketika dilakukan revitalisasi tersebut, banyak masyarakat yang berkunjung ke Kota Tua. Tentunya selain berkunjung ke museum-museum yang ada di sana ya, karena di Kota Tua ini ada 4 museum yang dikelola oleh Pemda dan 2 museum oleh swasta, seperti itu. Iya, dampak signifikan yang dirasakan oleh wisatawan dan juga mungkin penggerak wisata di Kota Tua setelah tahun 2006 dibukanya gerbang pintu Intan ya, jalan pintu Intan, kemudian ada pedestrian juga di sana. Apa efek langsung yang bisa dirasakan, kenyamanankah atau mungkin akses yang lebih gampang begitu? Iya, pada saat revitalisasi yang pertama ini tentu kenyamanan karena pengunjung bisa menikmati lebih luas bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sekitar Pintu Besar Utara ini. Karena dengan ditutupnya jalan tersebut untuk pejalan kaki, artinya pengunjung yang akan menuju ke Museum Wayang, menuju ke Museum Sejarah Jakarta, Museum Sejarah Jakarta atau lebih dikenal dengan Museum Fathahillah itu tidak perlu takut untuk menyeberang di antara museum ini, karena memang sebelum ditutup ini banyak kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan umum, memang alurnya lewat sini sebelum dialihkan ke Kali Besar Barat seperti itu. Jujur saya sudah lama tidak main lagi ke Kota Tua, dan mungkin ini saya mewakili dari warga yang memang jarang sekali bermain ke sana. Sebenarnya kondisinya sekarang, apakah kalau dulu saya datang ke sana masih banyak yang namanya pedagang kaki lima, kemudian juga sampah bertebaran di mana-mana. Nah, untuk tahun 2016 ini 10 tahun setelah dilakukan revitalisasi oleh pemerintah, apakah sudah rapi, sudah tidak ada lagi pedagang kaki lima, atau mungkin sudah difokuskan ke salah satu tempat begitu pedagang kaki limanya, kemudian sampah-sampah seperti yang saya sampaikan tadi katanya sudah disediakan kotak sampah yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, Mas Kartum? Iya, jadi efek dari revitalisasi adalah pengunjung Kota Tua yang banyak, jadi terutama di sekitar Taman Fathahillah itu ya. Jadi memang dari pagi sampai malam, mungkin 24 jam itu banyak yang orang berkunjung ke Kota Tua, dan efeknya karena banyaknya pengunjung ini tentunya di mana ada gula pasti ada semut. Nah, sama juga dengan halnya pedagang-pedagang tersebut. Jadi memang beberapa tahun yang lalu efek dari pengunjung yang banyak itu banyak pedagang yang berdagang di Pintu Besar Utara dan di Taman Fathahillah, dan efeknya adalah tentu kenyamanan. Yang dan awalnya mungkin awalnya pengunjung nyaman, ya tidak nyaman. Belum lagi masalah sampah seperti itu. Nah, ini memang harus
pemerintah dalam hal ini DKI memang revitalisasi harus penuh, tidak hanya Artinya sampai sekarang fisiknya. masih ada pedagang-pedagang yang di Kota Tua itu dan juga apa namanya membuat kenyamanan menjadi berkurang begitu. Kalau untuk yang pedagang yang sekarang di Taman Fatela di pintu besar utara itu sudah clear ya, sudah bersih. Jadi sebagian pedagang itu diarahkan ke Kali Besar Timur seperti itu. Tapi memang untuk selanjutnya sebenarnya tidak hanya penataan yang ada di sekitar Kali Besar, tapi bagaimana bangunan-bangunan tua yang tidak dimanfaatkan itu bisa untuk mengelola tadi pedagang-pedagang kaki lima tersebut seperti itu. Jadi ada pengelompokan untuk kuliner. Karena ini kan harapan pengunjung kan tidak hanya untuk melihat bangunan tua, untuk museum, tapi juga ada wisata kuliner di situ. Jadi harus sinergi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya habis menikmati apa namanya keindahan dari Kota Tua, tentunya lapar begitu, kemudian ingin menikmati santap siang begitu. Kalau misalnya tidak nyaman, otomatis juga menjadi tidak lengkap gitu. Dan mungkin pemerintah juga seperti yang Mas Kartum inginkan tadi, jangan setengah-setengah melakukan revitalisasi ya. Karena tidak hanya bangunan yang ada di Kota Tuanya di Museum Fathahillah, tapi juga di sekitarnya begitu. Oke, kita akan break sejenak, Bung atau Mas Kartum, kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda.